Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penyuluhan anti korupsi yang bertema menanamkan anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Menurut WJS Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 1976, arti harfiah dari korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, menerima uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan Kartono 1983 memberi batasan korupsi sebagai tindak laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keturunan pribadi, merugikan kepentingan umum, serta merupakan gejala salah pakai dan salah urusan dari kekuasaan demi keuntungan pribadi. Salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Belakangan ini muncul kasus-kasus korupsi yang terungkap dari pelaksanaan pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga hukum negara. Akan tetapi penanganan kasus tersebut pun tiada ujungnya. Bahkan seiring dengan berjalannya waktu, muncul kasus-kasus korupsi yang lain. Karena itu, bila pemberantasan hanya sekedar menjadi angin lalu, maka pencegahan korupsi secara dini kian diperlukan. Dan kita harus menanamkan pencegahan perilaku anti korupsi sejak dini. Misalnya, 1. Penanaman kejujuran sejak dini. Kejujuran adalah suatu hal yang sangat penting dari pembentukan karakter seseorang. Kejujuran ditanamkan secara dini. Bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan pejabat pemerintah yang jujur. Yang kedua, kedisiplinan dan taat pada hukum yang berlaku. Tidak dipungkiri, kedisiplinan merupakan suatu karakter dari seseorang yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Bila seseorang disiplin dan taat pada hukum yang berlaku, maka perilaku korupsi bisa musnah dengan sendirinya. Yang ketiga, kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Bila seseorang lebih mementingkan kepentingan umum, maka dia tidak akan egois tentang kepentingan pribadinya. Jika perilaku korupsi bisa terpinggirkan, maka bukan tidak mungkin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pun terjamin. 4. Penerapan pajak kekayaan yang tinggi. Perilaku korupsi bisa disebabkan oleh keegoisan seseorang dalam meraih kekayaan guna mencegah kekayaan yang berlimpah. Maka pajak kekayaan yang tinggi akan menjadi solusi yang baik. Dengan begitu, seseorang enggan untuk menambah kekayaannya. Langkah ini bisa juga dimaksud untuk penurunan tingkah korupsi berdasarkan keinginan untuk kekayaan. Yang kelima, hukum sederhana dan bersyukur. Tekanan ekonomi yang tinggi bisa memunculkan suatu ide dan gagasan seseorang mencari jalan pintas guna meraih kekayaan. Untuk mencegah hal tersebut, perlu ditanamkan kesadaran kepada seseorang sejak dini dan tidak lupa rasa bersyukur kepada ilahi atas pemberian yang kita miliki. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dan mendalami prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan
organisasi atau institusi masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.